Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Kemudian keduanya berhenti di depan rumah batu di seberang danau. Ini adalah tulisan tangan Ji Wuxu. Qin Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Mungkinkah Ji Wuxu pernah tinggal di sini untuk sementara waktu? Kakek, gumam Ji Ruyu juga sedikit terkejut dan berkata, ini adalah formasi garis keturunan keluarga Ji. Sao Chen tolong minggir, meskipun Qin Chen memiliki kekuatan yang cukup untuk mencoba melanggar batasan, Qin Chen secara alami tidak akan melanggar batasan teman lamanya dengan paksa. Ini adalah semacam rasa hormat kepada teman lama itu. Ji Ruyu melangkah maju, dengan lembut menekan tangan kanannya ke batasan. Batasan itu sedikit berkedip, dan kemudian menghilang. Ini adalah formasi garis keturunan. Kemudian, Ji Ruyu menyentuh slip batu giok di atas meja. Slip batu giok tiba-tiba menyala, dan kemudian sebuah bayangan muncul di rumah batu. Ini adalah sosok pria yang luar biasa, berpakaian putih, ramping, mulia dan elegan. Saudara Wuxu, gumam Qin Chen pelan. Mendengar itu, Ji Ruyu melirik Qin Chen dengan curiga. Itu terlalu aneh, bagaimana mungkin Sao Chen bisa tahu seperti apa rupa kakeknya? Sosok itu berkata, bagi mereka yang ditakdirkan, karena Anda dapat melanggar larangan orang tua ini, itu menunjukkan bahwa Anda adalah keturunan langsung dari saya Ji Wuxu, dan tingkat kultivasi Anda juga telah menembus Kaisar Bela Diri 9 surga. Tempat ini adalah harta karun yang telah diturunkan selama ribuan tahun oleh nenek moyang kita dari keluarga Ji, dan orang tua ini tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan orang jahat. Nada bicara Ji Wuxu mengandung makna. Mungkin, di dalam keluarga Ji saat ini, Anda pernah mendengar sesuatu tentang lelaki tua ini. Mereka telah menuduh saya menjadi seorang penjahat yang mengkhianati keluarga. Tetapi yang ingin saya katakan adalah bahwa Ji Wuxu selalu setia kepada keluarga dan setia kepada benua Tianwu. Semua ini adalah cerita yang panjang. Maka dari itu, dengarkan aku perlahan. Faktanya, semua ini dimulai dari temanku yang bernama Qin Chen. Apa? Qin Chen? Ji Ruyu terkejut. Qin Chen menjelaskan pada Ji Ruyu, Qin Chen yang kakekmu katakan seharusnya adalah Kaisar Bela Diri Pochen dari domain bela diri 300 tahun yang lalu. Dikatakan bahwa kakekmu dan Pochen saat itu memiliki hubungan yang baik. Betulkah? Ucap Ji Ruyu bingung. Pada saat ini, Ji Wuxu perlahan menceritakan semuanya. Pada akhirnya, Ji Wuxu tersenyum dan berkata, namun, saya tidak menyesalinya, dan saya sangat percaya bahwa Qin Chen belum mati. Dia jelas bukan tipe orang yang mudah jatuh. Kemudian Anda dapat tinggal di sini dan berlatih sampai menerobos Kaisar Wudi sebelum keluar. Suatu saat, semoga kalian bisa pergi ke Dead Canyon untuk menjelajahi dan mencari jejak sahabatku. Saya percaya dia tidak akan jatuh dengan mudah. Ini adalah satu-satunya persyaratan saya. Setelah mengatakan semua ini, sosok Ji Wuxu menghilang. Mereka berdiri untuk waktu yang lama, tidak ada yang berbicara, dan mereka semua sangat terkejut. Terutama Qin Chen, dia berpikir bahwa Ji Wuxu tidak tahu penyebab kematiannya. Jadi dia meninggal karena ulah Sang Guan Xier dan Feng Shaoyu. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia telah melihat semua ini dan masih memutuskan untuk pergi ke Dead Canyon. Untuk menyelamatkan diriku. Bahkan masih juga meminta keturunannya untuk menyelamatkan dirinya. Qin Chen mengerang diam-diam di dalam hatinya, siapa bilang tidak ada persaudaraan di dunia ini. Meskipun ada orang jahat seperti Feng Shaoyu, tetapi juga ada orang baik seperti Ji Wuxu. Sudut mata Qin Chen sedikit basah. Beberapa saat kemudian, mereka terus berjalan ke depan. Apakah ini adalah leluhur keluarga Ji, pria kuat legendaris dari surga? Gumam Qin Chen menatap patung itu. Pada saat berikutnya, sosok agung dengan wajah tak terlihat berdiri di langit, benar-benar seperti dewa. Akhirnya, ada yang datang ke duniaku. Suara halus itu menyebabkan tubuh Qin Chen bergetar hebat. Jangan kaget, sebenarnya, aku sudah lama mati. Yang tersisa hanyalah jejak pikiran,
dan lelaki tua ini hanya menunggu satu orang pewaris. Ucap sosok agung itu, matanya terfokus pada Qin Chen, seolah dia cukup penasaran dengan Qin Chen. Haha, anak kecil, jangan khawatir, jika kamu bisa datang ke sini, artinya kamu terhubung denganku. Ulas sosok agung itu tertawa. Kemudian, tatapannya jatuh pada Ji Ruyu, dan sudut mulutnya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia berkata, tanpa disangka kali ini masih ada keturunanku yang sudah menerima warisanku. Hahaha, dia menatap pola ungu di alis Ji Ruyu dengan sedikit kegembiraan. Nak, siapa namamu? Kembali ke leluhur, junior bernama Ji Ruyu. Ji Ruyu buru-buru memberi hormat. Sosok itu terkekeh, Ji Ruyu, memang nama yang bagus, kamu seharusnya dapat mengolah tubuh ilahiku, tidak heran, benda ini adalah harta yang telah aku peroleh di surga, dan kamu telah mendapatkannya, tidak perlu khawatir, Anda mungkin tidak dapat mengaktifkannya sekarang, tetapi di masa depan, itu akan mengubah hidup Anda secara perlahan, dan mungkin di masa depan, pencapaian Anda akan lebih tinggi dari saya. Namun, Anda masih memiliki beberapa kekurangan saat ini, jadi izinkan saya memberi Anda beberapa pemahaman terlebih dahulu. Sosok itu membuka mulutnya, kemudian, begitu dia menunjukkannya, kekuatan tak terlihat tiba-tiba memasuki tubuh Ji Ruyu. Tubuh Ji Ruyu bergetar, kemudian sosok itu memandang Ji Hongchen, dan tubuh Ji Hongchen tiba-tiba bergetar. Hei, kamu belum dibaptis dengan cairan ungu. Sosok itu terkejut, tetapi tidak terlalu peduli. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Bakatmu tidak sebagus mereka berdua. Saya juga akan memberi Anda beberapa warisan. Ji Hongchen buru-buru memberi hormat. Kekuatan tak terlihat mengalir ke tubuh Ji Hongchen. Pada saat yang sama Qin Chen merasakan tubuhnya bergetar, karena dia menemukan bahwa hubungannya dengan Ji Hongchen sendiri telah terputus. Tidak baik. Dahi Qin Chen tiba-tiba berkeringat dingin. Ini berarti sosok agung itu telah merusak segel pembunuh jiwa yang dia tinggalkan di tubuh Ji Hongchen. Kemudian, sosok itu menatap Qin Chen, tubuh Qin Chen menegang, dan dia tersenyum pahit. Dia terlalu sial untuk menghadapi hal semacam ini. Ketika pihak lain melihat bahwa dia berani memperbudak keturunannya, bukankah dia akan menamparkan dirinya sendiri sampai mati? Nak, kamu berani memperbudak keturunanku, kamu cukup berani. Sosok itu berkata dengan dingin. Senior, ada kesalahpahaman dalam hal ini. Qin Chen buru-buru tertawa canggung, tetapi punggungnya sudah basah oleh keringat dingin. Qin Chen segera memberitahu situasi keluarga Ji, jadi generasi muda memperbudaknya, itu untuk kebaikannya. Sosok itu tertawa. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar teori ini. Sosok itu tiba-tiba tersenyum. Haha, aku hanya bercanda denganmu, jangan khawatir, meskipun keluarga Ji adalah garis keturunanku, orang tua ini tidak peduli. Senior, karena kamu berasal dari alam surgawi, mengapa kamu bisa jatuh di benua Tianwu ini? Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Nenek moyang keluarga Ji sedikit tercengang, seolah tenggelam dalam kontemplasi. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas dan berkata, alasan mengapa aku jatuh adalah karena menghindari musuh yang kuat. Sayangnya, pihak lain bersumpah sampai mati mengikuti saya, sehingga saya bahkan tidak sempat mengirim berita itu kembali ke surga. Jika Anda dapat mencapai surga di masa depan, Anda tidak boleh dengan mudah mengekspos hubungan Anda dengan saya, jika tidak, akan ada malapetaka. Musuh yang kuat di surga. Mata Qin Chen sedikit menyipit, dan bertanya dengan ragu, apakah mudah untuk pergi dari surga ke benua Tianwu? Mengapa dia tidak pernah mendengar seorang pria kuat dari surga turun ke bumi, dan bahkan surga itu sendiri? Di mata para seniman bela diri dari benua Tianwu, surga hanyalah sebuah legenda, tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Nenek moyang keluarga Ji tertawa dan berkata, tentu saja, tidak mudah untuk memasuki surga dari alam bawah. Hal ini sangat sederhana, Anda hanya perlu mencapai ranah alam suci, karena aturan benua ini terlalu kecil untuk menahan kekuatan menakutkan alam suci. Namun,
Tidak mudah untuk datang ke benua Tianwu ini. Melihat tatapan bingung Qin Chen, leluhur keluarga Ji tersenyum dan berkata, tetapi meskipun sulit, bukan tidak mungkin untuk melakukannya. Banyak faktor yang harus diperhatikan. Sepertinya aku kehabisan waktu. Nenek moyang keluarga Ji memiliki jejak kesedihan, dan kemudian berkata kepada Qin Chen lagi, saya tidak akan banyak bicara tentang ini. Setelah Anda mencapai level ini, Anda secara alami akan mengerti. Singkatnya, Anda harus ingat bahwa memiliki jiwa yang kuat dapat membuat Anda dapat meningkatkan ranah Anda lebih cepat, menggunakan kemampuan Anda lebih sempurna, dan kekuatan jiwa yang kuat dapat memberi Anda manfaat besar untuk formasi, alkimia, bahkan penempaan senjata, dan kontrol binatang buas. Saya memiliki satu set warisan yang saya peroleh di sini. Meskipun bukan keahlian saya, tapi di benua Tianwu, itu harus dianggap tingkat atas. Suara leluhur keluarga Ji menghilang, dan aliran cahaya tiba-tiba jatuh ke alis Qin Chen, memasuki pikirannya, dan membekas di jiwanya. Hah? Ada benih parasit di pikiranmu. Leluhur keluarga Ji berkata dengan terkejut, jika demikian, Anda akan dibawa pergi oleh benih parasit ini di masa depan. Biarkan saya mencoba untuk menyingkirkannya untuk Anda. Tiba-tiba, leluhur keluarga Ji sepertinya merasakan sesuatu, dan ekspresinya berubah drastis. Mengapa esensi sejati dalam tubuhmu seperti ini dan kekuatan garis keturunan ini, mengapa? Aliran cahaya nenek moyang keluarga Ji mundur tiba-tiba, menatap Qin Chen dengan kaget, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Senior, ada apa dengan tubuhku? Qin Chen mengangkat kepalanya dengan bingung, mengapa tiba-tiba pihak lain menunjukkan ekspresi seperti itu? Bukan apa-apa, nenek moyang keluarga Ji menggelengkan kepalanya, tetapi ekspresinya seperti hantu, menatap Qin Chen. Pahlawan muda, orang tua ini tidak bisa berbuat apa-apa. Nenek moyang keluarga Ji tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Bahkan kamu tidak bisa menyingkirkannya. Hati Qin Chen tenggelam. Nenek moyang keluarga Ji adalah manusia fana di surga, jadi dia tidak bisa menyingkirkan benih parasit. Bukannya aku tidak bisa menghilangkannya, tapi takdirmu. Ini terlalu aneh. Orang tua ini tidak bisa berbuat lebih jauh. Apa maksudmu? Qin Chen bingung. Nenek moyang keluarga Ji tersenyum pahit, pahlawan muda ditentukan oleh alam. Semuanya, bahkan Anda dan saya hari ini ditentukan oleh sebab dan akibat. Namun, meskipun begitu, saya masih dapat mengajarkan Anda teknik rahasia jiwa. Teknik rahasia jiwa ini diperoleh oleh klan saya di surga. Kekuatan misteri yang tak terduga, itu bisa dianggap sebagai ikatan yang baik untuk klan saya dan Anda. Metode rahasia saya, yang disebut teknik terlarang jiwa surgawi, dapat mengolah jiwa dan mencapai jalan tertinggi. Karena teknik terlarang jiwa surgawi inilah saya dapat melacak sisa jiwa Dao sekarang, dan teknik rahasia ini, saya belum mengajarkannya kepada siapapun, dan klan saya belum pernah ada yang benar-benar berhasil dalam mempraktekannya. Seberkas cahaya menembus dahi Qin Chen, diukir ke dalam pikirannya. Qin Chen hanya merasakan getaran hebat di benaknya, dan rasa sakit yang merobek datang, menyebabkan dia langsung mengeluarkan keringat dingin, dan serangkaian formula kompleks dan misterius dicetak di benaknya, lebih dari yang pernah dia dapatkan. Ini adalah teknik rahasia, bahkan di surga, ini sangat menakutkan dan sangat sulit untuk dipraktikkan, tidak tahu sudah berapa lama. Qin Chen akhirnya mencerna teknik rahasia dan bangun. Qin Chen, apakah kamu sudah bangun? Suara perhatian Ji Ruyu terdengar di telinganya. Qin Chen mengetahui bahwa dia masih berada di tanah terlarang ini. Ji Ruyu dan Ji Hongchen di sampingnya sudah terbangun, dan aura keduanya juga berubah drastis pada saat ini. Di antara mereka, Ji Hongchen sudah melangkah ke ranah kaisar bela diri jangka menengah, yang mengejutkan Qin Chen. Tentu saja, Qin Chen bahkan lebih malu karena Ji Hongchen telah sadar sekarang, mengetahui bahwa dia telah diperbudak olehnya. Chen kecil, sudahkah kamu membuka segel jiwa Bibi Hongchen? Bibi Hongchen sudah memberitahuku.
kata Ji Ruyu. Qin Chen menyentuh hidungnya dan berkata, Ji Hongchen, aku tidak berdaya sebelum memperbudakmu. Anda seharusnya sudah tahu semua yang terjadi, dan Anda harus memahami kebenarannya. Qin Chen tidak percaya bahwa setelah mengalami ini, Ji Hongchen masih akan berdiri di sisi yang berlawanan dari dirinya sendiri. Setidaknya, apa yang dikatakan Ji Wuxu sudah cukup untuk membuat Ji Hongchen berubah pikiran. Ji Hongchen menatap Qin Chen untuk waktu yang lama. Tepat ketika suasananya sangat tegang, Ji Hongchen tiba-tiba membungkuk kepada Qin Chen dengan hormat dan berkata, Qin Shaoxia, Hongchen juga berterima kasih karena telah memperbudak Hongchen dan membiarkan Hongchen mengetahui semua ini. Dia tersenyum pahit, faktanya, ketika keluarga dan istana berkabut bekerja sama, saya sudah mengetahuinya sejak lama. Adapun alien, saya merasa bahwa ini adalah pilihan keluarga dan membutuhkan kepatuhan tanpa syarat. Tapi sekarang aku tahu aku salah. Ruyulah yang menunjukkan kepadaku apa yang harus dilakukan oleh keluarga Ji yang sebenarnya, dan kakek Wuxulah yang membuatku mengerti mengapa keluarga Ji jatuh sejauh ini. Yang disebut kerja sama sebenarnya hanya seekor anjing di istana berkabut, membuat keluarga Ji diperbudak oleh alien. Ini konyol dan sangat menyedihkan. Ji Hongchen merasa pahit di hatinya ketika memikirkan semua yang telah dia lakukan. Sebaiknya kamu berpikir seperti ini, tetapi untuk menjadi konservatif, aku perlu menghapus ingatan dari pikiranmu, seharusnya kamu tidak keberatan. Qin Chen berkata lagi, apakah kamu berbicara tentang ruang itu? Ji Hongchen tersenyum masam, dia telah membuat persiapan ini sejak lama. Qin Chen sebenarnya memiliki ruang misterius di mana seniman bela diri dapat bertahan hidup, dan ada juga makhluk asing yang sangat menakutkan di dalamnya, yang tampaknya memiliki hubungan tertentu dengan setan alien. Ji Hongchen tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa menyimpan rahasia seperti itu. Tolong lakukan segera. Ji Hongchen berkata dengan hormat, baiklah. Qin Chen mengangkat tangannya, dan kekuatan jiwa yang mengerikan segera menembus ke dalam pikiran Ji Hongchen, menghapus memori periode ini. Untungnya, Qin Chen baru saja menerobos alam kaisar bela diri 9 surga belum lama ini, jika tidak, dia mungkin tidak dapat mencapai ini. Setelah beberapa saat, Ji Hongchen terbangun, tetapi dia tidak dapat mengingat sesuatu, dan dengan hormat berkata, Qin Shaoxia, mulai sekarang, Hongchen dan Ruyu berdiri bersamamu dan akan patuh pada instruksi Qin Shaoxia. Ini juga perintah yang diberikan kepada Hongchen ketika jiwa leluhur telah pergi. Qin Chen tertegun sejenak, tetapi dia tidak menyangka bahwa leluhur keluarga Ji akan memiliki perintah seperti itu pada akhirnya. Tapi karena Ji Hongchen telah menunjukkan kebaikan, Qin Chen secara alami tidak akan pelit. Dia segera mengangkat tangannya, dan sepotong cairan roh ungu terbang keluar dan tergantung di depan Ji Hongchen. Ini adalah cairan roh tanah terlarang keluarga Ji Anda, yang memiliki banyak manfaat untuk basis kultivasi, sehingga Anda dapat mengambilnya untuk pembaptisan. Mata Ji Hongchen menyala, dan cairan spiritual ungu mulai memasuki tubuhnya. Bibi, aku akan melindungi hukum untukmu. Ji Ruyu sangat senang bahwa Qin Chen dan Ji Hongchen dapat mengesampingkan masa lalu, dan berkata sambil tersenyum. Dan Qin Chen tidak membuang waktu, dia segera mencerna informasi di benaknya. Setelah duduk di sana untuk waktu yang lama, Qin Chen mencerna memori teknik terlarang jiwa, membuka matanya sangat tenang. Teknik terlarang jiwa surgawi. Qin Chen bergumam pada dirinya sendiri, teknik terlarang jiwa surgawi ini adalah metode khusus untuk mengolah jiwa, hanya saja proses pemisahan jiwa ini sangat menyakitkan, dan sangat sulit. Namun, metode rahasia ini melengkapi Wan Senju, dan dapat digabungkan dengan sempurna. Seni rahasia Wan Shen adalah metode rahasia jiwa yang sekarang sedang dipelajari Qin Chen. Ada 5 tingkatan, tingkat pertama, badai mental, tingkat kedua, sangkar ajaib, tingkat ketiga, mata terlarang, tingkat keempat, kekuatan menghancurkan jiwa, tingkat kelima, kematian semua dewa.
Sekarang Qin Chen telah berkultivasi ke tingkat keempat. Sayangnya, saya belum selamat dari kesusahan guntur, dan saya telah sepenuhnya mengkonsolidasikan basis kultivasi saya. Kalau tidak, saya sekarang bisa berlatih tahap kelima dari Wan Shenju ini, gumam Qin Chen berdiri. Qin Chen, kapan kita akan keluar? Jiruyu bertanya tentang ini dengan suara rendah. Mereka tidak bisa selalu tinggal di tempat terlarang ini, dan mereka akan mati karena mati lemas. Mata Qin Chen menunjukkan pandangan yang bijaksana, dan sekarang leluhur keluarga Ji pasti menunggunya di luar. Jika dia keluar dengan terburu-buru, pihak lain akan langsung menyerangnya. Qin Chen tiba-tiba tertawa dan berkata, "Kita akan pergi sekarang." Begitu suaranya jatuh, dia mendengar getaran gemuruh di seluruh area terlarang, dan tiba-tiba retakan muncul di area terlarang, dan banyak batu berjatuhan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.